Saya teringat pada waktu kecil saya sekolah di sebelah ini. Ini, SD Limputra. Waktu Jepang, saya ini berada dalam periode masih pada waktu Jepang sudah masuk sekolah. Zaman dimulakan oleh Rabbul Alamin. Tugas saya yang diberikan adalah menyangkut tentang kebersihan daripada iman. Berbicara kebersihan, zaman dimulakan oleh Rabbul Alamin bukan hanya kebersihan secara fisik dilihat, tapi yang utama adalah keyakinan dalam ajaran agama apapun itu adalah bersih hati. Lebih-lebih kita sebagai umat Islam zaman dimulakan Rabbul Alamin sudah ditentukan dalam ajaran agama Islam bahwa kemusyrikan, kesyirikan bagaimanapun kecilnya yang terbetik di dalam hati kita, itu yang perlu dibersihkan. Zaman dimulakan Rabbul Alamin, budaya nenek moyang kita, budaya nenek kita, pendahulu kita, itu karena belum mengerti, belum banyak memahami tentang ajaran-ajaran Islam yang sempurna yang menyangkut tentang kesyirikan. Zaman dimulakan Rabbul Alamin, Nabi Muhammad SAW itu mengikuti petunjuk daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Ibrahim salam sejak kecil mencari apakah gerangan sehingga orang tua saya menyembah dia, yang membuat sesuatu sembahan kemudian dia sembah. Itulah yang dicari oleh Nabi Ibrahim. Kenapa demikian? Jadi zaman dimulakan Rabbul Alamin, tuntunan Nabi Ibrahim itulah yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Hanif, lurus. Kita juga dalam setiap saat melaksanakan ibadah, inti daripada bacaan yang pertama di dalam salat kita adalah ayat Al-Fatihah. Itu inti yang pertama adalah menyangkut tentang keimanan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang inilah Nabi Ibrahim. Jadi inti yang utama, maka setiap kita melaksanakan ibadah salat, ini ihdinas siratal mustaqim sebagai inti daripada kita ini diberi petunjuk dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jiwa kita berada dalam keadaan bersih, suci menghadap Allah. Jadi ingatan kita semata-mata tidak ada Allah, tidak ada lain selain daripada Allah. Nah itulah intinya, siratal mustaqim, tunjuki jalan yang jadi yang lurus di sini bukan jalan tol yang lurus. Ya, artinya kebaikan yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan, itu setiap saat kita minta. Nah, zaman dimulakan oleh Rabbul Alamin, itulah sebabnya setiap kita duduk tasyahud, apakah tasyahud pertama dan kedua dalam salat, itu selalu diikutkan di dalamnya ya apa yang ditujukan daripada Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, itu yang dia laksanakan sampai kepada kita ini. Nah, zaman dimulakan Rabbul Alamin. Jadi yang biasa disebut di dalam kebersihan itu adalah kebersihan bukan hanya lingkungan, tetapi dalam diri pribadi kita ini. Ya, sudah banyak petunjuk yang diberikan dalam kehidupan kita sehari-hari yang menyangkut kebersihan. Jadi itu intinya yang pertama tadi saya katakan, bersih dari kesyirikan. Sedikit. Nah,
zaman di belakang Rabbul Alamin, budaya dari orang tua kita biasa, ini masih terganggu. Ibaratnya lalampai mai boya-boya. Amun tulu mami tahu salah-salang. Taruhlah buta. Nah, muncul dalam benaknya karena bahaya. Tena na digapan niya. Lagi undang. Atau tena na cinta ni buntul urut. Ini terbetik dalam hati. Kalau ada hal yang semacam ini yang mengulurkan niatnya, ini kita belum bersih. Itu yang dimaksud. Nia padahal malo, dalekan talimba, yan baji. Dia ambil, nidalekan, lamulungan rikate, mungkin ikapan. Ini masuk, tidak bersih daripada keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hewan itu berjalan kemana-mana, itu tidak ada hubungannya dengan apa yang kita akan niatkan. Ya, apa yang kita akan tuju. Nah, jadi zaman di belakang Allah, sedikit begini pun kepercayaan begini, itu sudah tergolong kesyirikan. Sudah tergolong kesyirikan. Jadi zaman di belakang Rabbul Alamin, apa yang biasa dilakukan oleh nenek kita, karena kita ini setiap saat mendengarkan nasihat-nasihat daripada ulama-ulama kita, itu hendaknya diimplementasikan apa yang nabawa para mubalik kita yang sudah mendalami tentang ajaran agama. Jadi zaman di belakang Rabbul Alamin ini yang dimaksud dengan kebersihan. Nah, secara fisik zaman di belakang Rabbul Alamin, kenapa? Kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perintah melakukan salat, kenapa kita berwudu? Membersihkan diri. Itu memang sudah diperintahkan demikian. Sudah ada tuntunan dari ajaran agama kita melalui Nabi Muhammad SAW. Berwudu. Bahkan sebelum berwudu kita mau mengoreksi diri. Apa kupanggaukan ribangia terhadap keluarga saya? Ya, kasarnya kita berhubungan. Kalau kita berhubungan dengan istri kita, batal dan tidak jadi kita kalau hanya pergi berwudu dan tidak melakukan mandi janabah. Ini Pak Sudirman yang selalu memberikan kepada kita sudah ada tuntunan bagaimana membersihkan diri. Ya, mandi janabah sudah dijelaskan oleh Pak Sudirman mengenai fikih tentang mandi janabah. Bahkan zaman di belakang Rabbul Alamin, mandi janabah ini bukan hanya karena mengeluarkan sperma kepada istri kita. Walaupun tidak keluar sperma tetapi masuk ke dalam lubang, walaupun tidak keluar spermanya, harus mandi janabah. Bendanya melakukan hubungan mungkin tapicoroki, tidak masuk ke dalam lubang dan mengeluarkan sperma, harus mandi janabah. Nah, mandi janabah ini sudah dijelaskan oleh Pak Dirman. Dicuci roll pakai kasaka dengan tangan kiri. Dipakai jangan tangan kiri. Baik laki-laki baik perempuan. Jadi bukan tangan kanan. Membersihkan. Pakai sabun. Nah. Kemudian itu sudah dijelaskan juga pada Pak Dirman Tempare. Menuangkan air ke sisi kiri dan ke sisi kanan dan kiri dalam tubuh kita 3 kali, dari kepala juga 3 kali. Tapi dia awali dengan berniat saya bersuci untuk mandi janabah. Nawaitu rafal hadas. Ya, berniat mandi hadas besar. Hadas besar. Seterusnya baru mandi sepuasnya.
Jadi berwudu dulu seperti yang ditentukan. Dibersihkan dulu alat vital kita, kemudian berwudu dan menyiramkan 3 kali ke kiri, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, kemudian selesai mandi sepuasnya. Nah, itu sudah ditentukan oleh Pak Sudirman sebenarnya sudah lama sudah laksanakan. Ini jangan dilupa. Jadi kalau langsung hanya mandi biasa, tidak masuk mandi janabah. Nah, ini sudah dipelajari. Nah, zaman ini melakukan adalah kenapa kita berwudu untuk melakukan salat? Kenapa harus berpakaian dengan yang rapi, bahkan bersih? Kita ini orang tua biasanya kalau habis buang air kecil, menetes pun biasa berulang-ulang. Upami mai karena ketua mah, saya sering berulang-ulang melakukan pekerjaan berwudu kembali. Kasih lontas sulu ini bayar ini pakai sarwar kah? Mati. Tak lagi kesentan lulis dari asul. Ulangi. Maaf atau tua makiannya. Ya. Tena menajar pada kolongan namanya. Turun kaya lagi. Jadi katanya tua-tuanya para lui sadia putahin jai sarul papurusak. So biasa lah laba bagaimana sambayang mati misalnya. Nampak kita kata lacim misi. Ulangi. Ini kebersihan. Mau menghadap kepada Allah dalam tuntunan ajaran kami berwudu, jangan sampai membatalkan wudu. Termasuk pakaian zaman di melakukan aral. Setetes pun pada celana kita batal. Jadi selalu kita harus periksa. Karena kita akan menghadap kepada Allah. Ya. Berikutnya zaman yang kelar. Kenapa kita harus bersih? Lamakin lagi mengikuti undangan bupati. Nah, kita memakai pakaian bersih, berpakaian yang rapi, supaya bupati senang pada kita. Atau Jokowi ada undangannya, dari luar biasa. Ini boleh baju kalian. Baju yang terindah, apalagi hayya ala salah, karena Allah Ta'ala lang undang. Hayya ala salah, undangan Allah kepada kita ini harus datang dengan berpakaian bersih. Jadi pejabat saja mengundang kita, apalagi yang menciptakan kita, ang kiyoki. Maka sujurin nake, kay orang ko kanang kay naken tumpare ko. Nah, justru itu zaman ini melakukan proses kejadian manusia ini juga kita berada dalam situasi menyenangkan baru berbuat sesuatu. Main baik. Kita harus bersih diri dulu. Itulah sebabnya maka para mubaligh mengatakan kita harus memakan makanan yang halal, makanan yang bersih. Sebab apa yang kita akan makan itu akan yang menjadi antara lain sperma dan telur yang ada pada ibu. Itu berasal dari makanan yang dimakan. Itulah sebabnya dikatakan makanlah makanan yang bersih dan yang halal. Jadi bersih di sini asal kedatangannya makanan yang kita makan adalah makanan yang tidak terjadi hal-hal yang melanggar agama. Misalnya hasil copetan, ya, hasil mengambil buahnya orang dengan tidak diminta, makan, akan menjadi sperma yang nakal awalnya, pasti kejadiannya juga akan kita menciptakan anak yang nakal. Anak yang suka mengambil tanpa. Ini sepele sebenarnya kalau kita pergi ke lapangan di sawah, jadi mama kiponte turere, sepintas begitu tidak sadar, nyal tahu bonte na tanpa minta.
niyatong tinipatan na. Wala buntit tadi. Katiya taon na tinanalang kirikimanjor patan. Ini sepele. Ada pernah saya dengar ceramah dari jamaah ya mubalik kondang kita di sini kan Kamarudin Desa pernah menceritakan bahwa pernah dialami oleh sahabat Nabi mengambil kayu kecil saja di kebunnya orang, kayu kecil. Nah, ipare juga pasal di gigi dan tidak diminta. Itu termasuk mengambil orang tanpa minta. Yo, pasal di gigi join je pare kokon na tahu. Apa pun pasal di gigi. Sepele kan. Tapi tidak diminta dan diambil dan digunakan. Saya nanya apa ini kan hanya gigi. Coba. Begitu indahnya, begitu disiplinnya ajaran agama kita. Oh, dibayangkan pasal gigi saja, tusuk gigi saja. Itu kan tidak masuk. Bahkan hanya tai gigi atau makanannya saja mau dibuang. Kenapa tuh diharamkan? Apalagi barang yang akan dimakan ke dalam tubuh. Nah, zaman ini melakukan ini faktor genetik juga. Apa karena kebiasaan orang yang berpenyakit diabetes, menurut penelitian daripada dokter, makanan yang dimakan oleh orang yang penyakit kencing manis itu juga setelah kena penyakit diabetes itu ada keturunannya juga. Coba dibayangkan. Padahal anaknya yang kena diabetes ini menjaga betul dia punya makanan yang akan mengakibatkan penyakit diabetes. Tapi apa faktor genetiknya? Turunannya dari bapak dan ibunya kena pindah kepada anak. Yo. Itulah sebabnya zaman ini melakukan Arab lain lebih-lebih makanan-makanan yang akan dimakan. Nah, itu. Jadi kita harus mencari. Nah, hal yang semacam ini bukan hanya ajaran dalam ajaran agama Islam secara fisik juga, olahragawan juga. Coba bayangkan, men sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau dikaji ini zaman ini melakukan Rabbul Alamin, berarti untuk mendapatkan jiwa kalbu yang sehat harus dari postur tubuh kita ini, organ tubuh kita ini berasal dari makanan-makanan yang bersih ke dalam tubuh kita. Dan bukan hanya itu, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia ini bermanfaat untuk membersihkan tubuh, menyehatkan tubuh. Jadi orang tidak terlalu banyak bekerja, hanya duduk terbenun, terpaktor, diam, tidak ada gerakan. Nah, itu akan mudah kena penyakit. Satu contoh makhluk yang diberikan Allah kepada kita sebagai contoh. Coba bayangkan. Baru pagi-pagi saja itu ayam kalau mau turun dari kandangnya atau turun dari pohon pasti berolahraga dulu. Tapa kapi-kapi kerol kanyin. Dia gerakkan dulu dia punya sayap, dia punya kaki direntangkan. Berolahraga dulu baru turun mencari nafkah. Jadi itu contoh bagi kita. Saya teringat pada waktu kecil saya sekolah di sebelah ini. Ini SD Limputra. Waktu Jepang. Jadi saya ini berada dalam periode masih pada waktu Jepang sudah masuk sekolah. Ya, harus taiso dulu. Ya, ada saya lihat makanan judulnya taiso. Taiso itu senam pagi. Nah, ini juga alhamdulillah di sekolah juga harus ada senam pagi. Tapi itu pun hanya mungkin sekali seminggu. Pegawai kantor juga senam baru masuk kantor. Maksudnya disuruh dulu bergerak.
peredaran darah ini harus berjalan dulu dalam tubuh kita sampai ke otak, supaya otak kita ini mengalir darah ke atasnya untuk berpikir lebih jernih. Jadi zaman dimulakan Rabbul Alamin. Itulah sebabnya juga tuntunan Nabi dalam ajaran agama kita, ya, banyak melakukan salat. Perintah Nabi itu bukan hanya salatnya saja, tetapi makna yang ada di dalamnya adalah pergerakan-pergerakan yang kita lakukan. Ya, kalau 17 rakaat kita lakukan setiap hari, mulai subuh sampai isya, mungkin ditambah juga lebih dari 17 rakaat, ada salat-salat sunat dilakukan, berarti kita banyak berolahraga, mengeluarkan energi yang berlebih dalam tubuh kita, membersihkan dalam tubuh kita ini supaya kita sehat. Ya minyo, makna dalam ajaran agama kita, salat 5 kali sehari semalam, 17 rakaat semuanya diganti. Kemudian ditambah lagi mungkin lebih dari itu dengan salat-salat sunat. Itulah sebabnya kalau masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk dulu. Iya, harus memberi penghormatan kepada masjid dulu. Ya. Jadi sudah biasa dilakukan tahiyatul masjid. Jadi jangan duduk, kan selesai salat baru berdiri, baru tidak. Begitu masuk, salat dulu sebagai penghormatan dalam rumah Allah kita. Nah, jadi jemaah dimulakan Rabbul Alamin, ya, salat tahiyatul masjid itu begitu masuk kita harus selesai. Apakah ada orang azan atau mau melewatkan dulu azan, jadi jangan duduk baru. Itu maknanya. Nah, jemaah dimulakan oleh Rabbul Alamin. Jadi kebersihan daripada iman yang dimaksud di sini, bersih fisik, bersih apa yang ada di luar fisik kita. Kenapa saya juga ini sering memberikan contoh kepada anak-anak saya. Alangkah indahnya kalau kamu berpakaian indah baru keluar rumah dilihat orang, akan senang hatinya. Itu juga obat. Kakak anakku, itu juga obat dalam hati kita. Mingka punna saluarat kolong kulantuna, aduh sakit hati kita. Daranan tu saluara lepis ka, nikalibongi, dilubangi lututnya, baru dipakai salat. Masya Allah, pernah saya lihat kan? Batal salatnya punna celana bolong kulantuna baru dipakai salat. Biar pendek asal di bawahnya lutut, sudah sah. Tapi kalau sengaja dibolong, nampen tamat tungas sampai. Jadi maaf anak muda, kalau pakai lepis yang tidak bolong-bolong. Ya. Karena tidak sah kita punya salah. Jadi kebersihan daripada iman ini adalah mulai daripada secara fisik, dilihat dalam pakaian. Ya. Berusaha sedemikian rupa kita pakai pakaian yang indah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kiamat saja panggil kita, ada undangannya, kita harus berpakaian rapi. Tidak perlu ditulis dalam undangan. Kalau mengikuti perayaan 17 Agustus, pakai pakaian yang, ya, itu harus membudaya. Ini maaf terhadap diri pribadi saya. Ada anak-anak menegur saya. Dia berikan peringatan. Woi, inai, mari masih kasar tena lepa memakai lipa. Akan ada yang dondro. Tena lepa memakai lipa mas sampai. Tahan. As saja injo sampai. As saja sampai. Mana tak memakai lipa. Kenapa? Menjadi budaya bagi saya waktu saya sekolah. Ya. Berpakaian rapi baru masuk kelas. Sampai masuk makan harus berpakaian rapi. Yo. Apalagi perlu pergi kantor, pergi mengajar. Nah, lepa anak gurung konten karena lepa kan menghadap di kelas itu dengan tidak berpakaian rapi.
Makan pakai dasi. Kita waktu pergi mengaji. Betul. Jangan mau kalah dengan penjualannya biasa minro pakai dasi. Padahal apa jangan baluka. Pastosterorin jinaba. Pastosterorin na balukan ng pemakai dasi. Coba bayangkan. Salah sih ya. Saya juga berpikir, Yodi, kita hanya modelannya hanya pastosterorin na memakai dasi, Pak. Harum lagi orangnya, apalagi kalau cewek yang menjual. Nah, padahal hanya jualan yang sepele diberikan, mau melayani kita. Apalagi melayani Allah. Jadi mari kita merubah sikap. Ini sudah siap di muka di masjid kita ini kalau cuma ada penjual haruman. Namun jemaah di belakang arah, jangan juga terlalu banyak memakai sabun. Saya dengar di televisi kemarin dulu. Orang di Amerika, di Prancis, Jerman, memang mandi 2 kali tidak banyak memakai sabun. Kenapa? Sabun itu terbuat daripada soda api. Sabun itu terbuat daripada soda api. Ditambah dengan lemak. Itu akan mengikis habis kita punya kulit. Aja neto aja tapi kurang memakai sabun. Paling kan ini mari payah. Karena ini payah mengeluarkan ini di sini dan di bawah. Ini 3 yang ada bulu-bulunya. Nah itu bakteri di sini sehingga bau yang ada pada kita ini. Giginya nambah. Dia mandi juga 2 kali atau 3 kali sehari, tapi kurang memakai sabun. Paling pakai di sini dengan diparangka. Karena itu bakteri-bakteri senang di situ. Makanya sering gatal di situ. Nah, ini kebersihan fisik. Jadi perlu kita belajar ini. Zaman ini melakukan Arab. Kebayangkan saja kita punya kulit ini. Itu sudah mengeluarkan lemak kalau kita bekerja. Lemak-lemak yang ada. Asunguki. Nah, itu termasuk kebersihan semua. Dan menjaga fisik kita supaya sehat. Nah, zaman ini melakukan Arab Alamin. Jadi kebersihan adalah sebagian daripada iman. Yang utama adalah bersih fisik, pakaian, apa yang kita pakai, apa yang kita makan untuk menimbulkan jiwa yang sehat. Men sana incorporetan. Kalau menurut olahragawan dalam tubuh yang sehat adalah gimana? Kalau kita kebersihan daripada iman, bersih segala-galanya secara fisik, pakaian, apa yang dimakan untuk menimbulkan jiwa dan kalbu, hati. Dan termasuk siapa bapaknya, siapa ibunya yang melakukan pekerjaan sehingga jadi manusia harus sehat. Jadi kalau main dengan ibunya sehat dulu. Kalau sakit TBC, baru sakit paru-paru baru bertemu dengan ibu, bahaya. Napasnya apa? Akan menimbulkan anak reke-reke. Inilah yang sekarang Indonesia mau dituju. Generasi yang akan datang harus sehat supaya bangsa Indonesia ini tetap kuat. Begitu yang diminta oleh negara. Indonesia harus sehat. Ya, lingkungannya lebih-lebih manusianya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Salah lain kali saya akan sambung menyangkut kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Adanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.